Selamat siang suster, kami dari SMA saya kelas 12 PS1 ingin bertanya kepada suster mengenai kehidupan suster sekarang menjadi biarawat. Ya, suster, ini ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan dengan suster. Pertanyaan yang pertama itu, sudah berapa lama suster menjadi biarawat? Kalau saya sendiri memang masih sangat muda ya, karena masih baru masuk dunia pertama. Jadi tahapannya itu kan dari mulai aspiran, postulan, nafis 1 dan nafis 2 baru masuk ke junior. Jadi saya itu masih di tahap junior pertama. Jadi masih, kalau dihitung dari awal itu masih 3 tahun, 3 tahun berapa bulan? 3 tahun, 3 bulan. Masih 3 tahun. Suster, apa menjadi latar belakang suster ingin menjadi biarawat? Kalau dulu saya itu menjadi suster itu karena memang keinginan dari diri sendiri itu. Saya dulu dari SMP sudah mengenal suster, karena dari semenjak saya SMP pun saya sudah sekolah di tempat suster, karena di tempat saya itu memang yang ada hanya KSSI, yang ada itu hanya sekolah di bawah namanya Sakseri Aman. Jadi saya itu tamatan dari Sakseri Aman di situ dan SMA. Akhirnya memang saya curhatnya itu kepada yayasan tapi KSSI-nya. Jadi memang dari awal semenjak saya tahu menjadi seorang suster itu ternyata saya juga mengajar ya. Karena memang dulu waktu SD itu saya mengajar. Jadi sembari menjadi seorang suster kan bukan bisa menjadi seorang guru. Jadi itu memang awal cerita saya itu, karena saya tertarik banyak juga suster yang di sekolah, banyak juga suster yang tahu banyak hal, dan selalu di gereja. Saya memang dari dulu sangat berusaha untuk supaya saya bisa selalu aktif dan berada di gereja. Pemirsa, bagaimana pendapat suster mengenai komunikasi antara para suster di komunitas? Kalau sampai saat ini, sejauh yang saya lihat memang komunikasi itu masih baik ya, karena saya memang masih baru di tempat ini, jadi belum mengalami terlalu banyak hal bagaimana komunikasi di dalam komunitas itu. Karena selama beberapa bulan ini, selama 3 bulan ini saya di sini, saya lihat memang komunikasi masih baik dan lancar gitu ya. Baik untuk meminta izin atau memberitahu sesuatu atau mengambil sesuatu, kan semuanya harus dengan izin, karena kalau misalnya nanti tidak ada izin atau tidak ada komunikasi akan mempersulit. Jadi sampai saat ini saya lihat masih baik komunikasinya dan masih lancar. Selanjutnya, apakah komunikasi para suster itu penting? Kalau dikatakan sangat penting, mana-mana pun sebenarnya sangat penting. Bahkan orang yang sedang pacaran pasti sangat penting komunikasi ya. Apalagi menjadi seorang suster, bisa dikatakan bahwa tidak ada yang saling mengenal dan berada di daerah ini. Jadi kalau sebelumnya adalah datangnya dari daerah-daerah yang tidak tahu dari mana, dan ada juga mungkin yang bisa dikatakan sangat bertolak belakang latar belakangnya. Jadi kalau misalnya dikatakan komunikasi memang sangat penting, karena apapun ceritanya segala sesuatunya pasti dilakukan dengan komunikasi dulu. Ketika saya menjadi keperluan yang lain kedua, misalnya seperti saya kan terus di kantin. Jadi kalau misalnya saya berbelanja, saya harus menjumpai dulu di atasan saya. Kalau misalnya saya pergi keluar, saya harus memberitahukan kemana saya pergi. Karena ketika saya tidak ditemui di rumah, yang dimana adalah orang saudari saya sendiri, di mana suster ini. Jadi kalau misalnya saya tidak memberitahukan atau tidak berkomunikasi kepada mereka, yang ada apa? Jadi saling kan. Jadi kalau misalnya saya pergi tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada komunikasi, pasti yang bermasalah adalah saya. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana komunikasi saya dengan komunitas itu, dalam situasi apapun tetap harus berkomunikasi, karena memang di komunikasi itu komunikasi sangat penting. Jadi komunikasi itu bukan hanya bentuk izin permisi atau segala macam, tetapi kalau misalnya kita menemukan sesuatu itu berkomunikasi, kita mendapatkan sesuatu dari orang itu juga harus komunikasi. Tidak sembarangan menerima orang, tidak sembarangan menerima barang dari orang. Suster,
Bagaimana kondisi suster sekarang ini dibandingkan dengan pada suster sebelum menjadi suster? Kondisi yang bagaimana maksudnya? Kalau saya sendiri memang tidak terlalu jauh berbeda karena sebelum saya masuk menjadi seorang suster itu memang karena saya sudah terbiasa di lingkungan para suster, jadi saya sudah mulai berusaha, sudah mulai timbul keinginan untuk menjalani hidup seperti seorang suster, misalnya berkalisti, berdoa, ikut meditasi. Karena saya memang juga karena mestinya dulu, jadi saya sudah lebih masuk untuk dan lebih siap untuk masuk ke bidang. Apa saja dan kewajiban sebagai suster? Apa saja? Dan kewajiban hak dan kewajiban. Kalau saya berbeda memang mungkin dengan yang sudah mengenal. Kalau saya sebagai seorang junior itu, hak saya itu yang satu, hidup sejahtera pasti baik. Karena siapapun yang masuk suster pasti akan hidupnya pasti terjadi dalam segi atau dalam segi materi itu. Mungkin yang paling utama itu hak saya itu untuk menerima bimbingan. Mungkin kalian tahu bimbingan rohani. Jadi setiap bulannya itu kami menerima bimbingan rohani seperti kisah-kisah rohani. Mungkin saya menceritakan hal-hal yang saya alami dalam satu bulan itu. Mungkin kesulitan yang saya alami. Saya berhak untuk mendapatkan itu. Berhak untuk mendapatkan nasihat-nasihat atau hal-hal yang membangun kembali hidup saya, hal-hal yang membangun hidup rohani saya, atau hal-hal yang mungkin bisa menyemangati saya. Saya berhak untuk mendapatkan itu setiap bulannya. Lalu hak saya juga untuk mendapatkan perayaan Ekaristi. Mungkin kalian juga mungkin berhak misalnya sebagai seorang Katolik hak kita dan tidak dilarang mengikuti. Lalu yang berkewajiban mengenai sebagai seorang junior wajib melakukan refleksi. Wajib melakukan refleksi apa yang dialami dan sepanjang hari itu ditulis, lalu diingat lagi bagaimana perjalanan di sepanjang hari itu, dilihat nilai-nilai apa yang ada yang mungkin membantu kita untuk semakin berkembang dan dilihat lagi bagaimana pelayanan kita sepanjang hari itu. Apakah mungkin dengan susah hati, tapi saya rasa memang refleksi ini sangat membantu untuk mempengaruhi diri menjadi lebih baik. Lalu kewajiban saya juga untuk hadir dalam komunitas, berkomunikasi, dan juga kewajiban saya untuk bertugas. Selanjutnya, permasalahan apa yang sering terjadi dalam kehidupan suster? Bagaimana sikap suster mengatasi masalah tersebut? Kalau permasalahan yang saya alami sendiri yang mungkin sering muncul itu adalah sebenarnya tidak sering muncul, tapi mungkin inilah yang lebih beberapa kali ya, masalah dengan diri sendiri tidak terlalu karena apa terjadinya ketika saya tidak mampu masuk ke dalam diri saya, ketika saya memiliki suatu permasalahan dan tidak langsung memasuki diri dalam artian tidak berefleksi, itulah yang menjadi sumber masalah. Untuk pertama pertanyaan yang terakhir, apa yang biasanya dibicarakan ketika suster berkomunikasi dengan komunitas? Apa yang biasa dibicarakan? Kalau kebiasaan kami di sini, apa yang dibicarakan di sini ketika di meja makan ya, atau ketika rekreasi, satu pertama itu pasti mungkin sekedar basa-basi atau bertanya bagaimana urusan tadi, bagaimana tadi kerjaan hari ini dilakukan, bagaimana tadi keadaan kita selama bekerja itu biasa, dan kadang juga bertanya tentang keluarga, sharing tentang pengalaman hidup, sharing tentang pengalaman sebelum saudara atau pengalaman semasa office. Banyak hal yang kami bicarakan